Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Azizatun Nurulaili, dan teman saya, Tatiana Cahyaningrum, Humairatun Nurfadilah, dan Istimunawaroh. Di sini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai tentang terkikisnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat dan di lingkungan sekitar. Dan kami akan mewawancarai beberapa orang tentang terkikisnya nilai-nilai Pancasila di sekitar lingkungan masing-masing. Baik, pertama-tama, Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang ideal dan mempunyai kelebihan-kelebihan wawasan ke depan yang integral, mengakui dan mengembangkan kehidupan sosial religius, memiliki orientasi kemanusiaan, serta menciptakan iklim kehidupan yang seimbang, suasana kehidupan kekeluargaan, menanamkan pola hidup kerakyatan, dan mendorong dinamika perjuangan. Berbagai media dan teknologi canggih telah marak di kalangan kaum muda, apapun dapat diakses dan dapat ditiru oleh kaum muda. Inilah yang membuat pikiran dan gaya hidup mereka berubah. Mereka tak lagi memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Indonesia. Mereka cenderung lebih bersikap liberalistis, materialistis, dan hedonis. Sikap dan moral kaum muda cenderung menurun. Banyak terjadi konflik individu atau kelompok di antara kaum muda. Mereka menyalah arti kebebasan dan keterbukaan karena pengaruh globalisasi. Sehingga globalisasi mendorong lunturnya rasa cinta tanah air dan memudarnya budaya bangsa. Nah, berikut kami telah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber adalah yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang nilai-nilai Pancasila saat ini di lingkungan masyarakat? Yang kedua, solusi Anda untuk mengatasi terkikisnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dengan menurunnya implementasi Pancasila. Berikut adalah beberapa jawaban dari narasumber yang telah kami wawancara. Jadi pendapat saya tentang nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah penerapan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat mulai berkurang. Akibatnya banyak perpecahan, banyak kesalahpahaman, dan juga kesenjangan sosial. Solusi untuk mengatasi terkikisnya nilai Pancasila adalah salah satunya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terus mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada anak usia dini atau mengajarkannya sejak dini, dan juga menjadikan Pancasila sebagai landasan kehidupan dalam bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari. Yang ditimbulkan adalah berkurangnya rasa nasionalisme, terus menghilangnya rasa kepedulian sesama manusia, gampang diadu domba, dan yang lain-lain. Dan berikut adalah pendapat dari narasumber kedua kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda tentang nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat? Pendapat saya tentang nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat saat ini sudah mulai berkurang. Terus setelah itu nilai-nilai sekarang perlu diperhatikan juga karena bisa saja itu menyebabkan sebuah perpecahan jika pedoman itu tidak dilaksanain gitu. Terus setelah itu bagaimana sih solusi saya terkait untuk mengatasi terkikisnya Pancasila itu? Cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengamalkan Pancasila di kehidupan kita. Setelah itu kita jadiin pedoman di dalam kehidupan kita dan kita pelajari dan kita amalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan ketiga, dampak apa sih yang dapat ditimbulkan jika menurunnya implementasi Pancasila? Dampak yang dapat ditimbulkan dari menurunnya implementasi Pancasila yaitu negara gampang diadu domba. Karena kan kurangnya kesatuan, terus setelah itu terpecahnya pedoman dan terkikisnya nilai-nilai Pancasila menjadikan kayak Indonesia kurang bersatu sekali. Setelah itu hilangnya rasa nasionalisme. Dan yang ketiga adalah lambatnya kemajuan Indonesia. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mewawancarai beberapa narasumber melalui media chat WhatsApp seperti berikut ini.
Menurut pendapat narasumber yang saya wawancarai lewat WA, dia menjawab yang pertama, dengan melihat sekitar saya sudah banyak nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur dan dilupakan oleh masyarakat karena dengan adanya perkembangan zaman juga. Yang kedua, sudah seharusnya masyarakat tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terlupakan dan terkikis. Dengan begitu kita akan terbiasa dengan menerapkannya. Dan yang terakhir, menjadikan masyarakat kehilangan nasionalisme dalam dirinya. Terkadang juga masyarakat menjadi kehilangan kerukunan antar warga negara. Lalu pendapat selanjutnya, Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang nilai-nilai Pancasila masyarakat? Menurutku nilai-nilai Pancasila yang di masyarakat sekarang nggak terlalu diamalkan dengan 100%. Mereka mulai terkikis atau mungkin nggak terlalu terlaksana dengan baik. Ya mungkin karena mungkin mereka juga nggak ada pengamalan dari awal, jadi mereka serasa meremehkan. Solusi Anda mengatasi terkikis. Sebenarnya ini hal yang simpel. Harusnya pendidikan Pancasila untuk mengatasi terkikisnya ini ya ditanamkan sejak SD atau TK atau enggak 9 tahun pendidikan itu harus ada. Macam ada dulu pernah ada pelajaran PKN atau FKKKA apa gitu pas tahun 80-an lah, dan itu terbukti bagus daripada PPKN sekarang yang sebenarnya saya nggak ngerti tujuan PPKN sekarang itu gimana. Ya itu sih penanaman dari sejak dini aja. Banyak menurunnya kecintaan pada bangsa, menurunnya moral, ya paling besar menurunnya penurunan moral sih. lalu ada pendapat lain dari narasumber kami. Dengan pertanyaan yang sama dan dijawab yang pertama, Pancasila sebagai rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya sebagai rumusan dan pedoman saja, tetapi juga menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati serta dijunjung tinggi oleh seluruh rakyatnya. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dari cara berpikir maupun berperilaku, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan landasan saat bergaul dengan bangsa lain di dunia. Dan yang terakhir, mudahnya bangsa Indonesia diadu domba antar sesama dan hilangnya rasa nasionalisme dan kemajuan bangsa menjadi terhambat. Selanjutnya masih ada pendapat lain dari narasumber kami, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Ftakutin dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, soal yang pertama, bagaimana pendapat tentang nilai-nilai Pancasila yang saat ini ada lingkungan masyarakat? Jadi nilai-nilai Pancasila yang terjadi di masyarakat sudah mulai berkurang, padahal menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan dan disadari oleh setiap warga Indonesia agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan negara seperti perpecahan. Nah, tanpa berpedoman pada Pancasila, sangat mungkin akan terjadinya hal-hal buruk seperti perpecahan. Pendapat yang kedua, solusi untuk mengatasi terkikisnya nilai-nilai Pancasila, untuk yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam cara berpikir maupun perilaku. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan landasan saat bergaul dengan bangsa lain di dunia. Yang ketiga, mempelajari dan mengajarkan Pancasila di setiap
jenjang pendidikan. Soal yang ketiga, dampak apa yang akan ditimbulkan dikarenakan menurunnya implementasi Pancasila? Yang pertama, untuk dampaknya mudahnya bangsa Indonesia jadi domba antar sama negara. Yang kedua, hilangnya rasa nasionalisme warga negara. Yang ketiga, kemajuan bangsa menjadi terhambat. Mungkin ini mengenai pendapat tentang Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari pendapat narasumber yang telah kami wawancarai itu tadi, masih ada lagi pendapat dari narasumber yang lainnya. Berikut adalah 2 pendapat dari narasumber kami yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatun Nurul Laili dengan NIM 2101103 110126. Saya adalah mahasiswa UI Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi PGMI Angkatan 2021. Di sini bersama saya, teman kami, bisa memperkenalkan diri Mbak sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Atiyah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2021, dan asal saya dari Blitar. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mewawancarai atau membahas tentang tercetusnya nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat sekitar atau di lingkungan tempat Anda ya Mbak. Yang pertama, menurut Anda atau pendapat Anda tentang nilai-nilai Pancasila yang saat ini di lingkungan masyarakat itu seperti apa ya Mbak? Ya, menurut saya nilai-nilai Pancasila di lingkungan saya itu masih tinggi. Nah, misalnya saja nilai ketuhanan. Yang pertama ya, nilai ketuhanan. Di sini itu nilai ketuhanan juga masih tinggi, seperti misalnya menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Nah, selain itu di sini juga masih leluasa untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian juga di sini ada yang namanya pelanggaran agama. Sebenarnya pelanggaran agama itu banyak, seperti perzinaan atau dan lain sebagainya, itu sebenarnya banyak, tapi tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Atau ada lagi yang namanya misalkan sebenarnya ada, tapi di sini tidak terlihat. Maka saya menyimpulkan di sini itu tidak ada yang namanya pelanggaran agama. Kemudian di sini itu juga tidak ada yang namanya memaksa suatu agama kepada orang lain. Jadi di sini itu ya dari hatinya sendiri. Nah, untuk memilih agamanya sendiri, tidak ada oh kamu harus ikut agama Kristen, oh kamu harus ikut agama Islam, Hindu dan lain sebagainya, itu tidak ada. Nah, itu yang pertama, nilai ketuhanan. Dan selanjutnya ada nilai keadilan. Nah, nilai keadilan di sini itu juga masih sangat tinggi, seperti berperilaku adil kepada siapapun, tidak membeda-bedakan, berteman kepada siapapun, tidak membedakan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Terus saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain. Di sini itu tidak ada yang namanya mengambil hak orang lain, itu di sini tidak ada. Kalau sudah haknya ya sudah haknya, tidak ada yang berani untuk mengambil. Kemudian selanjutnya ada nilai persatuan. Nah, ada nilai persatuan dan kesatuan. Misalnya saja gotong royong. Nah, di sini tuh gotong royongnya juga masih tinggi. Ada lagi yang namanya kalau malam itu ronda. Nah, ronda malam di pos ronda itu juga masih tinggi. Kalau ada, Pak artinya misal bilang, hari ini kerja bakti. Iya, ya hari itu juga semua ikut bekerja bakti semua, tidak ada yang tidak ikut, itu tidak ikut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nilai musyawarah.
Nah, di sini itu nilai musyawarahnya juga tinggi. Seperti contoh kecil, ketika ada acara apa yang namanya Isra Mi'raj atau akhir sana atau dan lain sebagainya, itu masih diadakan musyawarah setiap hal sekecil apapun itu pasti dimusyawarahkan. Apa sih tujuannya musyawarah itu? Nanti kalau acaranya itu sukses, itu kita senang bersama. Tapi kalau kan pasti ada yang namanya kegagalan, itu pasti ada. Nanti kalau ada kesalahan atau apapun, itu kita tidak menanggung sendiri. Nah, kita pasti menanggung bareng-bareng karena itu keputusan bersama. Nah, itu adalah kelebihan dari musyawarah. Jadi di sini nilai musyawarahnya masih tinggi. Seperti itu. Udah ada lagi nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan di sini pun juga masih tinggi. Misalnya saja ketika ada orang sakit. Ketika ada orang sakit, kita bersama-sama untuk menjenguk. Nanti kita mencari teman, kemudian mengumpulkan sejumlah iuran, dan nanti kita berikan sesuatu dan diberikan kepada yang kena musibah tadi. Nah, pasti orang yang sakit itu bahagia kalau diberi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ketika ada orang meninggal. Ketika ada orang meninggal itu juga sangat antusias sekali untuk membantu keluarga yang kesusahan. Seperti membangun tenda, terus kan pasti ada ya namanya masak-masak di belakang, itu pasti yang rewang-rewang itu banyak. Kemudian ketika di makam itu juga bekerja sama gotong royong untuk menggali lubang kuburannya itu agar keluarga yang kena musibah itu merasa terbantu dan juga bebannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya di daerah saya atau di masyarakat sekitar saya itu nilai-nilai Pancasilanya masih tinggi, seperti itu. Berarti nilai-nilai Pancasila itu masih dijadikan pedoman hidup ya Mbak di lingkungan sekitar Anda itu? Nilai-nilai Pancasila? Iya, masih dibuat pedoman hidup. Nah, kalau nilai-nilainya Pancasila itu tidak ada, ya hancur masyarakatnya, ya nggak damai atau pasti ada ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih solusi untuk mengatasi terkikisnya nilai-nilai Pancasila gitu Mbak? Kan ini kan zaman kan sudah maju ya, banyak anak muda itu yang terpengaruh budaya Barat, terus kayak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu luntur gitu loh Mbak. Menurut Anda itu solusinya gimana? Nah, terkikisnya nilai Pancasila ya, cara menangani terkikisnya nilai Pancasila. Nah, sebelumnya terkikisnya nilai Pancasila itu pasti ada faktornya, ya pasti ada faktornya seperti halnya itu longgarnya pegangan terhadap agama, itu juga bisa. Faktor selanjutnya ada kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan di rumah tangga, masyarakat, atau sekolah. Faktor lain ada budaya materialistis atau hedonistis dan sekularistis. Kemudian yang terakhir itu ada belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila. Nah, itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan terkikisnya Pancasila. Nah, caranya untuk menangani hal tersebut itu diantaranya yaitu menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Misalnya saja seperti mencintai produk dalam negeri. Dan semua itu harus berasal dari diri sendiri. Kalau diri sendiri belum bisa
ya sulit untuk menumbuhkan semangat nilai nasionalisme yang tangguh. Jadi yang pertama itu harus ada motivasi diri dulu. Kemudian ada lagi caranya selanjutnya itu menanamkan dan mengamalkan kembali nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Kita mengingat nilai-nilai Pancasila yang sudah saya kan tadi. Nah, kemudian ada lagi menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Kita pelajari agama lagi. Jadi jangan sampai kita itu puas dengan nilai agama yang sudah kita pelajari. Nanti itu tidak akan cukup. Jadi kita harus tetap dan terus belajar, terus menambah. Nanti otomatis nilai-nilai Pancasila tersebut tidak akan terkikis, pasti akan kembali lagi. Nah, kemudian ada lagi selektif. Nah, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, kemudian di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial budaya. Jadi kita harus bisa memilih pengaruh globalisasi. Kita harus bisa menghadapi pengaruh globalisasi. Nah, seperti itu. Globalisasi itu sangat mudah sekali untuk menghancurkan sesuatu, itu sangat mudah sekali. Sebenarnya globalisasi itu juga bagus, tapi dampak negatifnya itu juga sangat banyak sekali. Terus kemudian ada lagi caranya mewujudkan suplementasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jadi kita itu harus bisa istilahnya itu menggunakan hukum dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Terus menggunakan arti hukum sebaik-baiknya, tidak asal-asalan gitu. Kalau hukumnya begini ya kita harus begini. Kita tidak boleh melenceng dari tidak boleh melenceng dari hukum-hukum yang sudah tercatat tersebut. Seperti itu. Terima kasih Mbak atas menurut pendapat Anda tentang terkikisnya nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar Anda. Jadi lingkungan sekitar Anda itu masih menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pedoman hidup ya Mbak. Sangat tinggi sekali nilai-nilai Pancasila dalam mengimplementasikannya. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tatiana Cahyaningrum. Di sini saya akan wawancarai Mbaknya ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang pertama, bagaimana pendapat Mbak tentang nilai Pancasila yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang? Menurut saya, nilai-nilai Pancasila yang terjadi di masyarakat sudah mulai berkurang, padahal menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan dan disadari oleh setiap warga Indonesia, agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan negara seperti perpecahan. Tanpa berpedoman pada Pancasila, sangat mungkin akan terjadinya hal-hal buruk seperti perpecahan. Baik, terus solusi apa yang mendapat Mbak ini bisa berikan waktu ini untuk mengatasi terkikisnya nilai-nilai Pancasila? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi terkikisnya nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam cara berpikir maupun berperilaku. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan landasan saat bergaul dengan bangsa lain dan dunia.
Yang ketiga, mempelajari dan mengajarkan Pancasila di setiap jenjang pendidikan. Baik Mbak. Yang terakhir ya, dampak apa yang ditimbulkan karena menurunnya implementasi Pancasila? Mudahnya bangsa Indonesia diadu domba, yang pertama. Yang kedua, hilangnya rasa nasionalisme. Dan yang ketiga, kemajuan bangsa Indonesia menjadi terhambat. Baik Mbak, terima kasih Mbak sudah meluangkan Ya, waktunya. Sekian wawancara dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.